somehow gitu bangga dengan apa yang kita sebagai cucu-cucu coba untuk usahakan sekarang gitu. Sorry. Lu ngomongnya kayak Cinta Laura katanya. Ya, yang seperti itu bukan Pak Prabowo. Yang seperti itu Pak Hashim. Bokap lo malah ya? Bokap gue. Kondisi keuangan kita setelah 98 tuh anjlok banget. Anjlok seanjlok-anjlok. Welcome to Total Politik. Dan hari ini kita agak segar. Lu kenapa udah pakai seragam ini lu? Gue tadi pakai baju yang orange. Lu dari Hambalang? Dia kayaknya memang sengaja, dia menyesuaikan. Iya, gue ke Hambalang memang, tapi berhenti di rumah Rocky. Rumahnya dia keren loh. Udah, iya pasti udah kesana dong ya. Lu udah damai sama Rocky, Dit? Emang gue bermasalah. Ini lama-lama bukan tentang gue nih. Nah kita udah ada siapa Ri? Ini orang yang spesial. Kalau bicara track anak record muda, politik. Iya, track record politik. Kemarin di Y20 juga tampil kan, mau menjadi wajahnya Indonesia di kalangan anak-anak muda di seluruh dunia, ya kan? Enggak seluruh dunia. G20 maksudnya ya, anggota negara G20 ya. Masih muda emang. Ya kan ukurannya Aduh, belum gue komplain, gue keluar nih dari sini nih ya. Gini-gini emak muda tapi milenial. Masuk di milenial. Milenial batas atas ya kan, nggak apa-apa, yang penting masih milenial. Iya. Gue terima. Selama kita juga mulai batas atas bos ya kan. Iya, selama undang-undang masih. Ini cuman karena kalian baby face aja mukanya. Urusan kita lebih receh aja daripada lu, Mbak. Makanya muka gue udah nggak baby face lagi gitu lu ya. kan bangsa dan negara, penggalangan anak muda ya kan. Serius banget kehidupannya. Tapi memang orang privilege itu harus mengurusi hal yang besar dan serius. Keluar kata-kata Gen Z, privilege. Kalau kita ya manusia kecil ini kan. Iya, hidup kita ini udah melebihi target, Pak. Kita kenalin dulu siapa? Kita sudah bersama Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Mantap, kompak loh. Tepuk tanganin dulu. Kompak loh, luar biasa. Top 100. Ini udah nyala kan recordernya? Jangan sampai kita udah sini belum nyala juga. Tolong. Iya, minimal kita ngatain lu batas atas milenial itu tadi nggak. Jadi tadi bisa diedit gitu ya. Mohon maaf itu udah masuk. Tapi ya itu kita menyebut lu privilege itu bukan tanpa alasan, Mbak. Oh ya siap. Lu satu dari 2 perempuan yang foto keluarganya ada di kantor ini. Ya, yang pertama itu spesial ya. Iya, bokapnya Inaya di sini satu kan. Satu lagi ini kakek lu ada di sini nih fotonya. Luar biasa. Ini agak serius gue ngeprint ini. Ini serius banget. Ini bahkan gue nggak punya printan yang sampai ukuran kayak gini. Ayo tebak siapa di yang mana keluarga atau leluhurnya Mbak Sarah? Pak Cum. Ya, kan panggilan aja kita tahu kan. Sampai tahu loh, mengikuti loh, luar biasa. Sumitro Joyo Hadikusumo, Profesor Sumitro, Begawan Ekonomi. Profesor Doktor Sumitro Joyo Hadikusumo, Begawan Ekonomi dan guru segala guru dari semua teknokrat dan ekonom-ekonom yang you name it paling hebat di Indonesia. Cerita Bu soal Sri Mulyani pun juga guru muridnya dia. Betul. Cerita soal kakek dong, Mbak. Eyang nih kayaknya lu agak lu jarang ngomongin apa nggak kenal jangan-jangan. Iya. Lu cerita soal Om Prabowo. Ini udah tipis nih. Gue kira nggak ada yang bisa ngalahin lu. Luar biasa deh. Nohoknya gimana gitu ya. Awal mulanya sih kayaknya wow gitu ya. Terus lama-kelamaan kesini rupanya ada alasan. Harusnya gue tidak tertipu gitu ya. Gak tapi. Sumitro Joyo Hadikusumo. Gue bukan gue jarang ya, tapi memang apa namanya? Lu sempat berinteraksi sama beliau? Sangat. Oh sangat. Waktu kita perayaan 100 tahun beliau, waktu istilahnya kalau dia masih hidup 100 tahun hidupnya gitu ya. Waktu kita melakukan perayaan itu, waktu itu lagi hamil dengan anak kedua sama si Wira. Jadi mengingat sih gitu, karena waktu itu salah satu hal yang aku lakukan mengumpulkan, jadi kita buat video gitu sebagai presentasi. Mungkin banyak yang nggak tahu bahwa kita tuh sampai punya sebutan untuk sepupu-sepupu. Jadi istilahnya
cucu-cucu dari beliau gitu ya. Pak Dari Cum ini ya? aku panggilnya Opa, Oma. Nah, cucu-cucu dari Opa itu kita ada sebutan namanya Dewan Cucu. Oh. Ya Allah. Bahkan dari kecil. Jadi kalau misalkan jadi ini kayak insentif ekonomi gitu ya. jadi kalau misalkan Dewan Pak kolonel Prabowo kan. ya, misalnya Pak Prabowo menyampaikan bahwa dia dari dia kecil seumur hidup tuh dia pokoknya tiap hari mendengarkan SKS berapa gitu ya. Ya itu emang benar, kita aja sebagai cucu-cucu aja juga. Kita bahkan ada dulu tuh ada kegiatan rutin makan malam bersama dengan Opa. Jadi walaupun saya waktu itu salah satu yang paling muda di bawah saya tuh, jadi saya kedua termuda. Di bawah aku 6 tahun setelah aku baru adikku. Tapi aku yang termuda di antara semua sebelum adikku. Dan itu sering kali pokoknya ya duduk aja nggak ngerti diomongin apa gitu, yang tua-tua gitu kan, Mas Tommy, Mas Budi udah jauh lebih tua kan, mereka udah bahasanya udah ngalur ngidul kemana-mana gitu. Mas Budi ini Mas Budi Jiwandono. Budi Jiwandono, ya kan, yang paling tua itu kan Mas Tommy Jiwandono. Ya paling tua di antara semua cucu itu Mas Tommy. Itu putranya Pak Sudrajat Jiwandono. Putranya ya? Pak Sudrajat Jiwandono. Gubernur Bank Sentral, Bank Indonesia. Bank Indonesia. Lalu yang keduanya itu Leticia dari Bu Mariani. Dan jadi kita tuh buat waktu itu untuk yang 100 tahun itu aku bilang ayolah kita buat video untuk mengenang gitu. Dan itu kita mengenang semua ya kenangan kita masing-masing dengan Opa gitu. Dan kalau buat aku tuh istilahnya dan mungkin bukan jarang ya, tapi kayak selalu merasa emosional sebenarnya kalau misalkan ngomongin Opa, karena dia bayangkan di zaman dimana aku tuh ya ini aslinya kribo ya. Jadi orang tuh pada bingung gitu ngelihat rambut kok sekarang kriwul kayak gitu. Sebenarnya dulu cuman kebiasaan nyatok aja atau di straightening gitu. Tapi sebenarnya rambut asliku tuh kribo, jauh lebih keriting daripada ini bahkan. Dimana kribo is not in gitu. Waktu zaman masih TK, SD suka bully gitu kan. Tapi somehow jadi kita semua tuh punya panggilan masing-masing. Ada Grand Duke itu untuk sepupu satu lagi. Ada presiden apa gitu. Nah, kalau saya panggilannya the most beautiful girl in the world. Gitu. Jadi itu buat yang biasanya waktu kecil tuh nggak pernah nangkep, misalnya ngapain sih Opa manggil kayak gitu gitu kan. Itu panggilan Opa tuh. Panggilan Opa. Jadi Opa punya nama untuk masing-masing. Dan Sarah the most beautiful girl in the world. Gitu, Di kan. antara Dewan Cucu ini ada panggilan masing-masing. Panggilan masing-masing. Dan dalam konteks waktu itu keriting yang aneh-aneh is gitu. not, jadi tren dan di ideal type. Nah, jadi saya waktu itu aku biasanya apa sih Opa manggil kayak gitu. Tapi now that I'm older gitu ya, sekarang udah jauh lebih dewasa, jadi bisa mengapresiasi dan memahami wow gitu. Kayak nggak pernah gitu harus ngomong kepada Opa gitu apa yang aku laluin dan seterusnya, tapi somehow dia kayak ngerti dan itu jadi panggilannya dia sama aku gitu kan. Dan itu yang tuh kan udah langsung emosional lagi. Jadi aku nggak pernah suka lu ya biar ratingnya naik lu. Good untuk thumbnail. Diapain ya Mas? Cara digital adalah lu biarkan dia dulu emosional baru. Berhenti nangisnya. Tuh kan tangannya dia dong. Kan semuanya jadi semangat nih luar biasa. Enggak, malah gue yang CNN. Harusnya lu nih CNN. Enggak, tapi maksudnya ya dia bagi kami gitu ya sebagai cucu-cucu tuh nggak pernah dilihat sebagai bapak ekonomi Indonesia, sebagai itu setelah kita beranjak dewasa dan memahami baru gitu. Tapi waktu kecil tuh nggak pernah gitu. Pokoknya kita ngelihatnya cuma Opa gitu. Dan masih ingat beliau meninggal waktu saya lagi sekolah di luar. Jadi nggak sempet untuk say goodbye juga. Itu yang very very difficult gitu ya, sulit banget. Tapi ya hanya bisa untuk selalu kalau misalkan ziarah atau nyekar ke makam beliau tuh ya cuman berharap beliau
somehow gitu bangga dengan apa yang kita sebagai cucu-cucu coba untuk usahakan sekarang gitu. Sorry. Nice. Mana diam semua gimana nih? Udah digital belum? Ini lebih ke analog ya. Tapi menarik sih Mbak. Maksudnya terus nggak ada tisu lagi di sini luar biasa. Di Vio. Kasih dulu tisu. Ya. Nih, menurut lu Mbak, apa dengan dia manggil lu most beautiful girl in the world? Apakah panggilan itu karena memang dia tahu? Spesifiknya Ratu Kecantikan Sedunia. Oke, Ratu Kecantikan Sedunia ya. Ya. Indomaret. Ibu ya Allah. ini jadi tolong placement ya. Pak Antoni Salim. Ini bakal banyak tangisan nih di sini nih habis ini nih. Enggak, tapi maksud gua lu nangkep maknanya apa? Apakah dia emang sengaja? Kalau Ari kan 8 dari 9 perempuan dipuji kan kalau dia ketemu. Itu bukannya lu. Kalau kepala lu menjelaskan diri. Jadi kalau apa menurut lu? Kalau si Leticia yang perempuan sebelum saya gitu, cucu kedua panggilannya Grand Duchess. Kalau adik saya somehow dia panggilannya Klote Haibai. Itu dalam bahasa Belanda Little Shark. Ya, jadi karena itu beda-beda kayak kita kayak misalnya dari mungkin lagi bayi itu apa ya, eyang tuh kan biasanya ya eyang atau opa pokoknya selalu bisa ngelihat watak kali ya dan apa karakteristik dan seterusnya gitu. Jadi buat saya yang waktu itu istilahnya dipanggil itu kan ya kembali lagi gitu ya kita sebagai anak kecil cuma senyum-senyum aja gitu kan apa sih opa tapi gitu. Punya makna lain nggak sih? Nggak sekedar muji gitu maksud gua. Nggak, itu maknanya buat aku dalam banget karena istilahnya sebagai anak yang honestly menganggap dirinya tuh selalu dibully karena penampilan gitu kan, apalagi waktu itu pakai kawat lah gitu dan tuh udah rambut nggak bisa diatur gitu kan, maunya pokoknya gimana caranya untuk bisa dilurusin gitu karena di Indonesia kan kribo tuh bukan sesuatu yang baru sekarang lah mulai untuk diterima gitu ya. Itu apa bener-bener berbekas banget lah di aku gitu. Aduh, move on. Yekel. Ini ngomongnya apa sih? Title-nya apa? Title-nya apa? Ini bohong. Ini bohong. Ya, ini penipuan. Ini penipuan. Jadi itu afirmatif dia dong buat lo. Ya, itu apa ya? Dia menyatakan diri dia sebagai yang ngelihat aku sebagai cucunya dia gitu kan. Dan dia ngelihat aku sebagai apa anak yang cantik gitu, dan itu yang buat aku luar biasa. Ini membentuk lu dan membuat lu ke depan ya, sebagai pribadi, sebagai pebisnis, sebagai politisi. Kalau aku justru maksud gua ini yang menarik. Cara dia memperlakukan lu gitu ya. Ini yang menarik. Justru yang ngebentuk aku. Nah ini sebagai apa ya, masukan untuk anak-anak muda kalau ngomongin bahasanya Gen Z, mental health. Oke. Kalau misalkan lu soalnya ngomongnya privilege, gue ngomong mental health sekarang. Kalau misalkan kita ngomong mental health nih ya, salah satu hal yang dan gue baru recently advocating untuk mental health secara terbuka karena honestly gue sebagai survivor untuk mental health depression, major depressive disorder and anxiety disorder, itu gue secara terbuka gue sampaikan. Dan istilahnya kenapa gue bisa jadi kayak gitu, salah satu yang gue masih ingat waktu gue masih kecil itu bukan opa justru, dan ini bukan salahnya oma juga ya. Jadi waktu itu ya keluarga gue itu kalau misalkan dilihat kok sampai sebegitunya ya, karena salah satunya ya? Oma adalah Ibu Dora Sumitro. Dan gue masih ingat waktu, tahu kan kalau SD-nya kita tuh satu kelas tuh bisa sampai puluhan siswa gitu ya. Kalau nggak beda sama yang sekolah internasional ya kan. Cuman berapa puluh, paling 20 berapa gitu kan. Kita kan zaman gue 56 anak gitu dalam satu kelas gitu. Itu kan satu kelas yang dimana ada 5 kelas di grade tersebut gitu. Terus kan. Di mana sih? Tarkanita. Oh Tarki ya. Gue di Tarki 2. Harusnya udah
Tendian dong. Iya, tendian gue. Jadi impres. Iya. Dan di musim-musim iya. Dan di musim-musim hujan kayaknya Sarah tuh libur ya. Oh iya, lu tahu. Itu udah pernah tuh kami harus bener-bener jalan. Iya, dalam situ juga. Pernah. Oke, lanjut ke soal itu. Turki itu agak ini juga dekat juga. Iya. Nah, pernah gitu pulang seneng banget karena dapat ranking kedua. Ya kan ini saya buat gue ranking 2 56 anak. My gosh gitu kan, luar biasa. Terus gue masih ingat gue sampaikan, Oma I got ranking kedua. Terus Oma bilang, it's okay, you can do better next time. Ini ranking 2. Udah ranking 2 dari 50. Dari 56. Dia bilang it's okay, lain kali bisa lebih baik. Itu ngebekas banget sih bro. Yang itu akhirnya kayak kalau misalkan dilihat dari situ, itu yang mungkin membuat gue jadi overachiever, perfectionist. Yang istilahnya oke, berarti untuk mendapatkan cum laude itu nggak cukup, harus magna cum laude istilahnya kalau gitu perlu ada kan. di atasnya gue kalau perlu ada di atasnya. Jadi itu yang sayangnya gue dari situ tuh nangkepnya hal yang negatif, dan akhirnya itu yang buat gue jadi driven banget gitu. Dan sampai saat ini juga masih sangat bergumul untuk bagaimana balancing everything sih sebenarnya, jujur. Gitu. Gara-gara satu kalimat itu? Salah Atau satunya. satu salah kalimat satunya. yang direpetisi berkali-kali. Enggak. Nah itu cuma satu kali. Itu cuma satu kali. Tapi sampai sekarang gue masih ingat banget. Dan tapi kembali lagi, jadi kalau the man in my family itu, mau itu opa, mau itu bokap gitu ya, mereka bisa dikatakan sangat santai. Jadi nggak pernah memberikan tekanan yang luar biasa pada target tuh nggak pernah ngomongin kayak komentar paling cuma 1-2 gitu, tapi nggak pernah yang istilahnya tekanan seperti gimana. Justru the women in my family, mau itu nyokap, mau itu oma, itu selalu ada ya istilahnya kayak dragon mom. Yang ekspektasi tiger mom. Kalau dragon mom agak ekstrim. Ini tiger mom. Tiger mom. Dragon mom itu bias Chinese ya. Bias Tiger juga. Iya, tapi dua-duanya sih sebenarnya dari situ. Cuman kalau dragon tuh yang lebih ekstrim, yang benar-benar lu harus les ini, les itu, bla bla bla. Ya, gue juga waktu itu ada les ini, les itu, tapi nggak se ekstrim itulah. Ya, oke. Ya, jadi I'm shaped by both, tapi mungkin hal-hal yang membuat aku driven dan menempatkan excellence dalam segala hal yang aku lakukan ya, itu lebih dari segi perempuan-perempuan hebat yang ada di keluargaku. Laki-lakinya lebih kepada kayak wow, mereka tuh hebat-hebat kayak gitu, masa gue nggak bisa sih gitu ya, kompetitifnya keluar gitu. Pak Prabowo bukannya nggak santai, maksudnya dulu Agmil serius. Tapi karena beliau waktu aku kecil itu kan lebih sibuk banget di lapangan. Oh iya betul. Jadi udah tugas ya. Jadi ketemunya itu pas acara-acara keluarga, pas juga pas dia lagi tugas di mana kitanya visit gitu. Tapi nggak pernah waktu aku kecil tuh jarang banget interaksinya secara langsung antara aku sama dia misalnya gitu. Lebih rutin sama opa dan oma. Lebih sangat. Ya. Kita di biasa waktu dulu ya di rumah enggak. Kalau Kartanegara itu mereka tuh udah pindah ke Pondok Indah bahkan sejak aku kecil. Jadi baru usia berapa tahun mereka udah pindah ke Pondok Indah. Jadi my memories of my grandparents tentang opa oma tuh lebih di rumah yang di Pondok Indah. Tapi sehari-hari di rumah bahasa Belanda, bahasa Inggris apa bahasa apa? Ini dengan opa atau dengan orang tua? Dengan orang tua maupun orang tua mix antara Indonesia sama Inggris. Kalau opa ini Belanda ini ya. Kalau opa enggak, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris juga dikit-dikit. Karena kan ada sepupu yang bule ya, istilahnya mix antara Prancis sama Indonesia. Jadi kalau kita kumpul dia coba untuk inklusif ke mereka juga. Kita pernah wawancara sama wartawan Indonesia Raya kan di sini Pak Bang Yus ya. Dia cerita, gue pertama kali ketemu Prabowo ingat dulu ngomongnya kayak Cinta Laura katanya. Ya, yang seperti itu bukan Pak Prabowo. Yang seperti itu Pak Hashim.
Bokap lo malah. Bokap gue. Enggak, karena itu cerita dari nyokap gue sendiri gitu. Bagaimana mereka ketemu pas di awal tuh bokap tuh kayak masih harus dibantu bahasa Indonesianya. Tapi please understand, karena kan dari bokap gue kecil, dari Pak Prabowo kecil itu udah di exile. Itu zamannya memang harus melarikan diri demi keamanan mereka. Karena Opa waktu itu sangat anti PKI masuk. Nah karena dia sangat anti PKI komunis masuk, karena dia waktu itu kan waktu zamannya Opa belajar di Belanda, dia salah satu yang melihat efek dari komunis masuk ke situ, dan bahkan melihat teman-temannya sendiri tuh meninggal karena konflik yang terjadi di sana, because of world war yang terjadi di sana. Sehingga waktu dia balik ke Indonesia terus ada PKI mau masuk, dia salah satu yang menentang. Oleh karena itu untuk keamanan keluarga, jadi anak-anaknya dan istrinya harus dilarikan ke luar negeri. Makanya mereka waktu dari Pak Hashim tuh kecil itu udah di luar, di Singapura, ke Malaysia, terus ke Swiss, ke Inggris. Jadi sangat bisa dipahami, istilahnya bahasa Indonesianya itu ya hanya yang sebatas di rumah dengan ibu gitu kan. Dan pas balik ke Indonesia itu udah usia 20-an setelah dia lulus kuliah. Jadi fundamentalnya justru malah bahasa Inggris. Exactly gitu. Jadi dan itu yang banyak orang tuh suka lupa gitu loh, bahwa untuk Pak Prabowo bisa tetap mencintai bangsa Indonesia, dia di bahkan tentara pula ya, dan masuk langsung, dia pulang dari luar, dia kan harus minta izin dari Opa juga untuk bisa masuk ke tentara, ke Akmil juga. Padahal dia waktu itu bisa untuk ke sekolah-sekolah beberapa yang terbaik di luar tuh dia diterima gitu. Tapi dia milih untuk balik ke Indonesia untuk mengabdi. Itu banyak orang tuh lupa itu. And the fact that juga my dad gitu ya, bokap waktu itu bahkan graduate dari universitas salah satu yang terbaik di Amerika juga. Itu bisa aja dia sebenarnya di luar negeri dan berusaha di luar negeri, tapi dia juga kembali. Jadi salah satu hal yang I really appreciate, sangat mengapresiasi dari Opa dan Oma, walaupun mereka berdua pun mendapatkan karena mereka ketemunya waktu itu di Belanda. Jadi mereka pun punya kehidupan waktu dulu di luar negeri, tapi nggak lupa untuk menekankan kepada anak-anaknya untuk tetap cinta Indonesia. Nah, that's also the experience yang saya dapatkan dari mama gitu. Istilahnya walaupun bokap lagi sibuk kerja gitu ya untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu ya, dan jangan lupa kita bisa menyatakan kita privilege sekarang, tapi dulu gue masih ingat zaman-zaman dimana nyokap masih harus mikirin nih besok bisa nggak ya makan. Itu ada masa kayak gitu. Iya, karena my dad itu bahkan dia pernah memberikan kesaksian dia hampir mau bunuh diri karena kondisi keuangan kita setelah 98 tuh anjlok banget. Anjlok seanjlok-anjloknya, yang bahkan dia benar-benar harus nyari untuk dapat pinjaman dari berbagai teman dan juga dari Pak D gitu untuk kita masih bisa hidup gitu. Iya, untuk kan orang membayangkan ini keluarganya Profesor Sumitro dulu masih kerabat familynya Presiden Soeharto. Gimana bisa membayangkan misalnya keluarga ini hidup dalam kondisi yang susah? Coba lu mungkin bisa kasih ilustrasi karena cerita. Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo walaupun dia pernah jadi menteri dan seterusnya tuh nggak pernah korupsi dan nggak pernah minta untuk dapat proyek sana proyek itu, nggak ada gitu loh. Kita tuh istilahnya keluarga ya yang memang harus mulai dari nol gitu. My dad, bokap bisa sukses itu pun juga karena kerja kerasnya dia. Nggak ada istilahnya orang ngasih dia nih kok modal buat lu mulai kerja gitu kan, konsesi nggak ada. Dia bener-bener dari nol bro, bahkan nol naik terus habis itu nganjloknya seanjlok-anjloknya yang sampai minus banget. Pernah gitu tuh. Hampir bunuh diri Pak, dan hampir mau gitu. Dan dia kasih kesaksian yang istilahnya jangan lupa dia juga kan pernah masuk ke penjara hanya karena waktu itu dia nggak mau bayar hakimnya. Soal ini ya, Arca kalau nggak salah. Enggak. Kalau yang itu dinyatakan tidak bersalah. Apa ya waktu itu? Dan itu sih stupid banget sih, sorry itu saya ya. Maksudnya padahal yang diangkat hanya soal tidak melaporkan bahwa Arca itu adalah Arca asli. Cuman soal melaporkan by the way, yang itu nggak ada sanksinya, yang istilahnya
Jangka waktu kapan harus melaporkan pun juga di dalam undang-undang waktu itu nggak ada. Udah tinggal lapor aja. Cuman tinggal lapor aja, tapi sampai dibawa ke pengadilan dan bla bla bla. Dan itu ada smell fishy lah. Hello, very fishy lah, come on gitu ya. Nggak, kalau itu bukan yang itu. Dia bener-bener waktu itu yang karena kan dia salah satu juga waktu itu dan 98 karena crash gitu kan, ya ada hutang pada negara gitu loh. Dan ya untuk bayar hutangnya ya kalau misalkan duitnya secara udah hilang karena resesi crash waktu itu kan butuh waktu gitu. Nah tapi ya something happen yang istilahnya jadinya karena dia menolak untuk bayar uang suap, dimasukinlah ke penjara selama 2 minggu. 2 minggu ya. Ada masa enggak, itu pun juga 2 minggu ya? Karena kita berusaha fight untuk dia bisa keluar dari bos penjara. 2 minggu untuk orang yang nggak bersalah dan kayaknya nggak terbiasa juga ya, masa mana ada yang terbiasa ya. Dan waktu itu ada banyak musuh yang istilahnya bahkan kita harus minta tolong untuk ada yang bisa tidur di depan kamarnya dia untuk jaga untuk dia nggak dibunuh. Karena waktu itu kan kita banyak yang karena mengenal bahwa kita ada keluarganya Soeharto, kan. Itu privilege lain lagi nih. So it's not all privilege guys. Depending on ini musimnya mana, ya kan, siapa yang berkuasa dan lu lagi di atas atau lu lagi di bawah. Kalau ngomong privilege, aku selalu I always stress kepada anak-anak muda. Lu ngomong privilege, kalau lu bisa sekolah aja tuh sekarang udah privilege loh, tergantung zamannya kapan. Zamannya Kartini perempuan bisa sekolah, that's privilege, gitu kan? Ya jadi kalau ngomong privilege, lihat konteksnya dulu, gitu. Itu yang juga kita harus sampaikan pada anak-anak muda, menurut aku. Menarik ya. Gokil banget Sarah itu. Iya, maksud gue ternyata ya Sarah yang lu kenal juga ya ada tangisan dan bunuh diri ini loh, maksud gue agak. Tapi waktu itu lu ngerasa jadi liability gak sih? All the privilege that you have gitu ya. Anak cucu Sumitro, anak Hashim, ponakan Prabowo at that time ya Mbak ya, pasca 98 lah. Cicit pendiri BNI. Iya, Cicitnya. Oh, Pak Margono. Pak Margono ya. Iya, benar juga. Iya, itu gue lupa juga ada juga satu di atas itu ya. Nah, kalau pertanyaannya liability itu nggak pernah, karena honestly orang tua cukup they did a very good job dengan buat kita tuh hidup dalam sebuah bubble. Jadi waktu 98 itu aku bahkan nggak tahu kalau that happened to my dad. Baru tahu setelah. Karena aku tapi di Jakarta. Karena aku waktu itu pas SMP kelas 1 ke UWC di Singapura. Jadi pas itu semua terjadi, aku lagi nggak ada di Jakarta. Dan aku lagi di boarding school, dan zaman dulu kan nggak kayak pakai anak hello. Lu dapat HP pertama usia berapa, bro? Mampus lo. 13 enggak, rumah lu dialiri listrik pertama kapan? 16 tahun. 16 tahun. Iya kan? Gue baru dapet tuh waktu kita, karena gue lagi sekolahnya jauh banget dari rumah di Swiss gitu, yang dimana di Singapura lu belum punya waktu itu kan udah ada Motorola apa ya, pager. Waktu itu masih harus pakai teleponnya dari boarding schoolnya untuk bisa, dan di telepon pun juga pakai dan paling ada email lah gitu ya. Guru asrama yang gini kan, suster kepala ini. Suster kepala ini. Ya nggak mungkin lama-lama gitu kan ya, suster. Di sana enggak lah ya. Suster kepala ini. Tarki ya. Enggak, tapi ya zaman dulu nggak ada. Jadi bener-bener in the dark. Bener-bener in the dark. Baru setelah pulang terus tiba-tiba kita kumpul keluarga. Waktu itu lagi Natalan, bokap tiba-tiba cerita. Di situ aku beneran baru tahu that happened. Jadi kalau ngomong tentang liability enggak. Dan bahkan pernah aku ditanya, itu beban nggak sih gitu ya. Nah, katanya beban nggak punya nama belakang itu. And I said, bebannya itu bukan dalam mungkin pemikiran kebanyakan orang. Beban mungkin pemikiran orang kan istilahnya, oh lu mau bisa nggak sih ini nama hilang gitu. Atau istilahnya, oh ini beban karena istilahnya, aduh orang mikir gini, orang mikir enggak. Aku dibesarkan dengan rasa bangga akan nama belakang itu. Karena datang dan lahir dari silsilah keluarga yang luar biasa gitu loh. Bisa menyatakan bahwa privilege-nya aku gitu ya. Aku bisa menyatakan bahwa aku bisa ziarah ke Imogiri untuk pay respects dan mendoakan Sultan Agung.
I can say bahwa di dalam silsilah keluarga itu bisa sampai ke zaman Majapahit yang dimana pemimpin kerajaannya adalah seorang ratu, adalah perempuan gitu loh. I can say bahwa I am the cicit gitu kan. Saya adalah seorang cicit dari pendiri BNI. Saya adalah cucu dari bapak ekonomi Indonesia gitu kan. That's not a liability. Kalau misalkan kapanpun aku menyatakan itu beban, itu kualat gue gitu loh. Karena jasa mereka pun juga banyak. Dan ini foto ini ya bro, kasih lagi. foto ini jangan lupa, ini dia tuh salah satu opa gue. Itu bukan hanya bicara tentang dia sebagai bapak ekonomi gitu ya. Ini di UN ini waktu itu dia sebagai salah satu dari sekian utusan mewakili Indonesia supaya Indonesia bisa dinyatakan kemerdekaannya. So dia mungkin nggak ngangkat bambu runcing gitu kan, tapi dia memperjuangkan untuk Indonesia, dan selain dari dinyatakan kemerdekaannya juga bisa dapat dukungan finansial untuk kita bisa benar-benar berdiri gitu loh. Kalau itu dinyatakan beban, beneran gue kualat gue gue ntar malam gue didatengin sama opa gitu. Jadi pusat atensi orang, semua orang melihat lu, terutama dan itu misalnya ada relatif dengan keluarga Presiden Soeharto itu misalnya. Itu mungkin karena itu udah jadi keseharian gue. Itu udah makanan gue sehari-hari sejak sebelum bisa ngomong dan ngerti aja, itu udah jadi makanan gue. Nah, temen-temen gue aja itu dari gue kecil tuh gue nggak tahu itu berteman sama gue karena memang dia seneng sama gue. Halo, gitu kan. Jadi gue udah I've been trained to be in this world gitu kan. Harusnya keriting lu nggak masalah dong. Tapi somehow namanya juga kan pasti ada weakness lah ya, pasti ada. Anak kecil lu dibilang bahwa itu kan sama aja kayak misalnya lu sipit lu gitu kan. Prabowo, siapa Prabowo kan lu kritik gitu begitu kan ya. Enggak ngerti juga Prabowo. Enggak, tapi kan kalau udah kagak ngerti waktu itu, bro. Kagak ada yang ngerti waktu itu, bro. Enggak, tapi at least mereka tahu kalau gue sepupuan sama cucunya Soeharto. Iya, kan? Bener. Jadi bukan dari Prabowo-nya. Zaman dulu mana ada yang ngerti Sapose Prabowo apaan itu Kopassus gitu. Soeharto lu katanya. Itu kan pasti istilahnya mereka ngertinya itu gitu kan. Tapi ya itu istilahnya. Dan itu nggak tahu ya temenan sama lu yang genuine. Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya orang tuanya ngomong apa sama mereka. Oh, istilahnya tempel. Tiger Mom ini kan. Man to man marking ya. Karena juga istilahnya ada yang ya tau lah, maksudnya zaman SD pasti kan ada klik gitu kan. Ya kan, geng-geng lah, popular kids, not so popular kids gitu kan. Gue salah satu yang goody two shoes ya, pokoknya favoritnya guru gitu. Karena emang gue kan as I said, gue orangnya yang gue kompetitif, gue perfeksionis. Ya, seperti pertanyaan tadi itu kan. Iya kan? Ya, bisa lebih baik. Iya bisa, karena itu. Dan itu gue masih kecil tuh, gue kalau nggak salah 3 SD kalau nggak salah. Jadi ini banget dong ya, sangat di fondasi hidup. Fondasi banget, Bo, gitu kan. Jadi di kelas itu kalau ada pertanyaan dari guru kan biasanya kita ngumpet nih, aduh jangan. Kalau lu kan gue gitu kan. Pokoknya the popular kids tuh agak bingung kalau berhadapan sama gue gitu, karena istilahnya nih anak nggak cool banget. Karena gue salah satu yang saya tahu kan, roknya Tarki kan kotak-kotak ya. Gue bisa ke sekolah karena gue nggak peduli banget tentang penampilan. Kalau misalkan itu dengan kaos kakinya warna ungu, clashing kan gitu. Zaman itu dan temen-temen gue sampai sekarang, my best friend sampai sekarang, yang karena salah satu bridesmaid gue dan salah satu best friend gue itu dari gue TK. Itu dari sejak TK gitu. Udah teruji. Dan ada beberapa dan ada juga yang jadi best friend gue juga karena kita dari latar belakang yang rada mirip. Dia cucunya Ali Sadikin. Ya kan. Ya, jadi sampai sekarang itu mereka salah satunya juga jadi bridesmaid gue gitu. Dan istilahnya ya karena kita udah teruji segala macem. Dan mereka yang menyatakan, Sar gue masih inget banget lu kayak gini. Padahal mungkin aku udah gak mikirin, tapi dia kayak ngeliat gitu. Dan orang mungkin masih bingung, gila, hah? Again, privilege.
masa sih dibully sih gitu. Mereka nggak tahu apa lu, ya anak kecil apa mana tahu kalau bilang gue tadi sapot. gitu percakapannya bos. Hah? Soeharto. Kalau saya gitu kan. Zaman kita masih harus ngapalin menteri-menteri, nama-nama menteri kan, bingung kan gitu kan. Secara tiba-tiba ganti. Itu hafal tuh ya. Untungnya nggak reshuffle-nya nggak sesering sekarang gitu ya. Benar. Bayangin kalau harus ngapalin menteri zaman sekarang. Zaman Gus Dur yang susah banget sekali. Tapi maksud gue gini, kembali ke value-nya Pak Cum dan Oma Dora ya. Iya, Oma Dora. Ini mana yang paling membuat dan menjadi fondasi lu dalam akhirnya lu ke depan dalam lu berkarir, menempuh pendidikan, lu punya organisasi yang banyak dan di organisasi lu kayaknya nggak enak juga jadi wakil atau ketua bidang kan, makanya harus jadi ketua umum. Ya enggak juga lah. Oke bisa. Ya, paling nggak sekarang ketua bidang besok gue bisa jadi ketua umum pun itu karena gue masuknya sebagai anggota loh di awal. Iya, maksudnya lu anggota tapi gue harus sampai maksudnya karena jadi lu ada mimpi untuk sampai ke sana. Kadang-kadang kita mimpi aja enggak. Gara-gara pertanyaan tadi itu besok lebih baik. Iya, gue nggak mau ngomong itu karena gue dan termasuk lu di politik. Nah, dengan tadi Pak Cum bilang lu dengan segala tadi ya, lu kritik, lu menganggap ya gue banyak kekurangan segala macam, tapi dikasih afirmasi dan penguatan hati yang juga berarti juga buat lu. Mana yang lebih dominan? Mana yang apa pengaruh keduanya dalam perkembangan karir lu, terutama misalnya sampai di politik sekarang? Enggak, kalau misalkan dari segi nggak bisa dikatakan cuma satu atau dua, satu atau yang lainnya gitu ya. Tapi banyak sebenarnya yang jadi pengaruh. Lebih besar sebenarnya pengaruh of course dari orang tua, karena mereka yang lebih sering sama kita gitu ya. Dan semua itu, mau itu orang tua, mau itu opa oma, bahkan kakaknya oma pun juga sangat mempengaruhi my outlook gitu ya. Dan bahkan waktu di pemakaman beliau, I gave a eulogy gitu, saya kasih kata-kata kenangan gitu ya tentang beliau. Karena apa? Karena besar banget pengaruhnya hanya juga dari satu kalimat. Dia bilang waktu itu aku di SMA kalau nggak salah ya, SMA karena dan baru sadar mau jadi apa pas dewasa nanti gitu. Dan sesuatu yang mungkin akan sangat sulit untuk diterima oleh keluarga. Aku waktu itu ingat ngomong sama Oma Ol namanya. Oma Ol ini kakaknya Oma. Kakaknya Oma. Dan dia bilang, Sarah, no matter what, dia ngomong bahasa Inggris waktu itu. No matter what, go after your dreams. No matter what people say. Aku nanya dong. Even my parents, kalau orang tua gimana? Even your parents. Itu, dan sayangnya, aku bilang sayangnya karena buat aku kalau misalkan ngelihat ke belakang, aku belum bisa menempati janji itu, that I would go after my dreams. Kenapa? Karena pas dalam perjalanan reaching my dreams, tiba-tiba Tuhan ngasih panggilan untuk masuk ke dalam politik. Jadi masuk ke dalam politik ini bukan karena my own desire gitu ya, or my dream, tapi karena Tuhan naruh panggilan dalam hidup gue yang istilahnya ya, lo ngelihat semua ketidakadilan yang ada di negara ini. Kalau lo cuma ngomong-ngomong ya lo cuma omdo aja gitu loh. Lo ya kasarnya nih ya, sebagai aktivis anti perdagangan orang waktu itu di tahun 2012, kakak gue ngomongnya gini, Sar, kalau misalkan lo sebagai aktivis, mohon maaf nih, lo cuman jadi, ini mohon maaf kepada semua aktivis yang di luar sana. Disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu nih ya. Ini dia menyampaikan ke saya gitu ya. Anda mau menerima atau tidak terserah. Tapi kan kakaknya siapa ya? Salahkan kakaknya. Bisa dicek lah. Enggak, dia sampaikan gini ke saya. Pas hari ulang tahun gue pula. Kesel gue. Dia bilang gini, Sar, kalau misalkan kamu sebagai aktivis, kamu mau membawa perubahan, kamu seperti anjing menggonggong dari luar. Kamu mau membuat perubahan di Indonesia untuk memperjuangkan untuk tidak ada lagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang, lo harus masuk ke dalam sistem. Di situ aku bergumul dan dapat panggilan dari Tuhan bahwa ya kalau mau membawa perubahan
harus berani untuk masuk ke dalam kandang serigala. Istilahnya gitu. Momentumnya itu. Momentum. Lagi-lagi ya. Dia momentum hidup itu dari satu kalimat, dua kalimat orang ini ya. Tapi gini juga sih kalau gua ngelihatnya. Nggak, tapi pergumulannya adalah prosesnya. pasti. Tapi ada beberapa kalimat tuh yang ada hint-hint yang tapi motivasional ini ya. Apa namanya, secara tradisi keluarga udah di dalam pengabdian masyarakat semua kan. Iya, itu tuh sebagai pasti, orang publik ya. Pasti ketarik-tarik. Ini jujur di satu sisi ya mungkin ini kenapa orang mungkin kan bisa bicara tentang titis tetes, ya kan? Itu kan ada 3, lupa deh yang satu lagi, ya kan? Itu Jawa ya istilahnya, itu kan ada tuh. Kalau bahasa Inggrisnya zaman now-nya nature versus nurture, ya kan? Apakah itu sudah ada di dalam DNA kita atau itu sesuatu yang dibentuk dari sekeliling kita? Nah ini satu hal yang menurut aku menarik karena gini. Sekali lagi tadi kan aku bilang the man in the family itu nggak pernah ngasih tekanan atau istilahnya arahan harus kayak gini bla bla bla. Tapi lebih from the women. Ada yang nggak santai Pak Prabowo, itu pun tugas gitu ya. Dia kalau sama keluarga santai bro. Ya mohon maaf agak sedikit berbeda. Kalau sama ya agak sedikit berbeda. Lo ketemu sebagai istilahnya anak buah ya iyalah ya kan bu gitu kan. Kalau sama tuh sama anak buah juga santainya juga sama Deddy Kobuzier aja bosnya. Santai. Yang lainnya tegang juga kawan. Ekspektasi. Jangan salah, gue tahu Deddy. Awas, sorry ya Dad, gue buka dikit. Dia juga agak nervous kalau ketemu. Dia udah langsung sar, lu kesini dong. Takut juga kalau ada podcast gedenya. Tiba-tiba pade gue ke podcastnya dia, gue langsung terjun ke sana. Ya udah gue temenin dulu. Otot nih gak jaminan juga ketemu Pak Prabowo terus. Kan psikologis bro, psikologis. Enggak, tapi tuh kan tadi sampai mana tadi? Ya the man in the family pokoknya nggak memberikan. Jadi walaupun latar belakang keluarga yang terlibat dalam politik itu dari bokap, tapi sebenarnya yang benar-benar membentuk aku untuk punya rasa nasionalisme tinggi itu justru dari nyokap. Oh, is actually my mom. Jadi Tiger Mom-nya tuh bener-bener kita waktu di belakang layar semua ya. Maksud gua publicly kan nggak pernah terekspos kan? Nggak, ya jarang lah. Orang kalau misalkan udah ngikutin medsos gue udah lama udah tahu. Tapi buat yang kebanyakan pasti nggak tahu lah. Ya nyokap gue tuh kita di Swiss waktu kita lagi tinggal di Swiss tuh selalu pokoknya menekankan jangan lupa kamu adalah orang Indonesia. Jangan pernah lupa you are Indonesian gitu. itu sampai yang istilahnya cerita tentang bagaimana dia hidup. Kamu bersyukur sekarang kamu bisa dianterin ke sekolah pakai mobil. Zamannya mama masih mau ke sekolah itu jalan 2 jam hanya untuk bisa ke sekolah. Ya kan ya. Beda dong Ma. Kalau kita tuh menyebutnya itu mamanya gitu. Ya santai aja kali. Lu kalau gitu itu kalau nyokap gue ya pak. Aja kali gue juga naik kopa aja. Jadi actually jadi lu kayak ini ya sporadis ya, artinya sporadis maksudnya sering dan berkali-kali sampai itu jadi kayak udah introyasi ke tubuh lu tuh gue tinggi. Jujur bro, kalau di tahun 2012 karena kan 2013 baru ya itu kayak gitu masuk ke politik. 2012 lu tanya ke gue, bahkan mohon maaf nih ini bisa nggak tahu ya, mungkin zaman dulu soalnya itu bukan digital. Tapi ada gitu artikel yang zaman waktu itu kan Merah Putih ya. Film trilogi Merah Putih, Darah Garuda. Itu kan udah rame soal politik karena kan itu kan 2009, 2010, 2011 keluarnya ya kan, soalnya trilogi. Itu udah zamannya orang udah tahu gue keponakannya Prabowo lah bla bla bla, dan dia waktu itu kan majunya Mega Pro kan gitu. Jadi sebagai cawapres. Itu udah pernah ditanyain, ada keinginan nggak untuk masuk ke politik sebagai caleg? Itu terpampang dan masih ada artikelnya. Yang aku bilang, ogah, no way, never. Itu lu pemain film,
talk show host. Karena iya, I'm reaching my dreams gitu. Waktu itu udah sama Dalton dan udah sama Dalton. Oh, cita-cita lu jadi kayak Oprah itu kali ya? Enggak, kalau gue bukan Oprah sih. Jadi dari sejak usia 14 tahun, gue masih inget banget. Bahkan gue sit down with my parents, duduk bareng lagi makan malam bareng di restoran Argentina. Gue menyampaikan, Mom, Dad, when I grow up, nanti pas Sarah udah gede, Sarah mau jadi professional actress. Itu jadi udah jadi sejak usia 14 tahun. Lu punya record gak sebelum? Maksudnya lu anak teater atau ya, lu main sandiwara? Aku pertama kali terekspos dengan dunia teater atau dunia seni peran itu usia 12 tahun waktu aku sekolah di Singapura. Yang waktu UWC itu. Baru pertama kali sekolah full bahasa Inggris. Kita semua istilahnya ada kesempatan untuk audisi gitu kan. Aku audisi lah untuk Hayawata waktu itu namanya. Ini sebagai gadis ambi ya. Dan apa ini ya, kompetisi ya. Achiever ya. Mulai ngerti. Bisa ambi kita sebutnya ambi kan. Bukan ambigu tapi ambitious. Oke, beda ya. Oke. Nah, ya aku audisi, tiba-tiba rupanya didapat salah satu peran utama gitu. Nah, dari situ dan di sekolah itu tuh banyak banget pentas teaternya dari grade-grade yang di atas gitu. Jadi kesempatan untuk nonton dan untuk bisa dunia teater, wow. Dan waktu pindah ke Swiss dan waktu itu pas lagi di tengah semester itu. Jadi udah nggak ada kesempatan untuk audisi untuk dapat peran utama, tapi dapat peran pendukung aja, istilahnya cuman istilahnya kayak petani 3, kayak gitu kan waktu itu. Tapi di opera gede. Jadi itu enggak yang cuman yang namanya juga high school kalau. Oh, high school ya. Kan, high school, middle school ya bener-bener di sebuah warehouse. Gitu kan. Aula ya. Aula yang istilahnya bahkan semuanya perabotannya sampai latar belakangnya kita buat sendiri, bro, gitu loh. Ya kan? Itu kita buat art class tuh kita buat latar belakangnya gitu. Nah, itu aku di situ yang aku wow, even though aku dapat cuman peran kecil gitu, yang istilahnya di samping, nggak ada nama bahkan, tapi masih happy. Nah, di situ yang dimana aku bilang I can do this forever. Tapi gue pernah nonton Mbak Sarah nyanyi di mana? Di TV One. Oh God. Iya, waktu itu udah itu pos ini udah. Nah, di antara politisi muda ini yang bisa nyanyi cuma beliau. Yang lain hancur. Tapi ada kawan lu di situ. Kan di situ kan diundangnya bukan sebagai penyanyi. Tapi ada satu bos. Tapi satu semuanya yakin kan. Iya, yakin percaya. Kelebihan politisi itu. Yakin aja kan. Ada kawan lu di situ tuh. Cakra Yudi Putra. Ada kawan lu juga, Valdo Maldini. Itu lebih absurd. Aduh. Gak ikutan. Nyanyi sama Samara berantem lagi sama bininya. Ini duet kenapa saling tikam kawan? Padahal yang kita nyanyiin tentang kepompong, persahabatan, pura-pura persatuan ini kan? Iya, gak mungkin achiever semua. Karena mungkin bersatu. Tapi tahu nggak itu kalau kita pas lagi ketemuan kayak gitu udah nggak mikir lu dari pihak mana gue kan itu beneran itu. Elunya nggak mikir, dianya mikir. Jangan salah Anda bos. Mungkin. Sekali lihat ke bawah Mbak. Valdo itu kalau bisa bayar orang sound systemnya dia turunin. Suara Sarah off. Lu bikin hancur dikit ya. Itu Mbak di itu bagian gue ke autotune. Anda ini terlalu baik ya. Karena itu kayak itu serius, itu sering banget gue denger. Lu terlalu baik saran. Itu kan kayak agak Pak Hashim kan sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat ya, nih Pak Hashim kalau ngomong di media, belakangan juga ada baru yang viral. Hampir wawancara khusus Pak Hashim tuh selalu ada kalimat-kalimat yang menurut gue kita suka ya, karena genuine, jujur, otentik, apa adanya. Tapi nggak comply sama politik Indonesia yang penuh dengan. Justru makanya kadang-kadang pap. Karena nggak ada filter. Aku bilang paps. Karena adanya kita yang harus ngelurusin kan. Makanya gue tanya sama Rik, siapa tokoh politik yang kita pengen banget wawancara? Oh ya, 2 orang.
Siapa? Satu Pak Oso, kedua Pak Hashim. Pasti banyak. Terima kasih. Ya gue yang bakal bilang sama no. Bilang sama tim media, pokoknya ini kalau di kontak no. Jangan dong. Sarah menemani boleh. Tapi memang gue dengar cerita ya Mbak, dari di keluarga lu internalisasi nilai-nilai patriotisme itu emang kuat banget ya. Maksud gue seorang jenderal cerita sama gue, Kopassus, dia cerita pas Jambore ulang tahun Kopassus, Pak Prabowo nggak bisa tidur katanya. Kenapa bang? Iya, pas beliau mau tidur kita yel-yel bangun lagi katanya. Akhirnya keluar tenda. Di Jenderal Kopassus saya cerita begitu. Pas mau tidur yel-yel bangun lagi. Itu juga karena ada sejarahnya juga gitu loh. Maksudnya kan tadi aku bilang bahwa nggak mungkin lah King lihat sebagai beban kalau misalkan banyak jasa-jasa dari nenek moyang gitu ya. Dan nenek moyang tuh nggak terlalu jauh. Karena ada dua paman dari Pak Prabowo, Pak Hashim yang gugur di peristiwa Lengkong. Dan itu di film lu ini Mbak ya. Kita angkat. Itu dedikasinya untuk mereka. Berdua, ya? It's dedicated untuk mereka berdua. Dan itu dua adik dari Pak Sumitro gitu kan. Berarti omnya paman, omnya bapak lu Pak D sama bokap gitu kan. Dan memang waktu Pak D itu kecil katanya memang ngelihat bahkan karena bajunya seragamnya eyang-eyang Suyono dan Subianto itu masih ada waktu itu di keep sama Eyang Margono. Jadi dia melihat darahnya yang berdarah dan tahu sejak kecil bahwa pamannya tuh ada yang gugur di medan tempur. Jadi itu udah sangat membentuk ya, apalagi juga istilahnya kan kita selalu kembali lagi gitu ya bahwa kita dari mana dan sampai segininya gitu. Opa tuh sampai segininya kalau dia lagi di luar negeri, ini jujur dia kadang-kadang nanya, you have a Banyumas tea? Orang kan ini kayak udah menteri misalnya gitu ya, menteri minta namanya Banyumas tea gitu kan, di Prancis pula gitu kan. I'm sorry sir, what is Banyumas tea gitu kan, you don't have Banyumas tea, oh gitu kan gitu. Dia buat kayak songong-songongnya PSI-nya keluar ya. PSI yang asli ya. The real PSI ini ya. Bongkar lagi dah. Tapi beneran gitu. Itu kayak gitu tuh cerita yang dan kita tuh besarnya dengan itu, besar dengan cerita like lu harus bangga gitu loh dengan PSI banget nih. Lu ini masih stuck loh ini. Ini kadang-kadang dia ngelonohnya kayaknya ini banget gitu. Out of the blue gitu. Tapi itu sesuai image gue soal Pak Cum juga kayak gitu. Iya dan pasti nggak jauh-jauh dari Rocky kan. Dungu lu katanya. Iya. Belum tentu dia benar, tapi yang lain bego aja. Kan nanya teh Banyumas di Prancis tuh kan nggak bener juga. Tapi emang dia sengaja supaya mereka tahu. Mereka mau nggak mau harus cari tahu supaya berikutnya dan beneran beneran itu. Besoknya, waktu dia datang lagi di ini bayangkan ini hotel bintang 5 gitu ya, di Prancis, George V kalau misalkan kalian tahu itu di dekat Louvre gitu ya, Louvre lagi dekat Champs-Élysées. Itu Champs-Élysées. Coba lu. Champs-Élysées. Iya. Gua kalau yang agak yang Timur Tengah agak kurang gua. Oke lanjut. Kalau Champs-Élysées gua masih enggak. My weakness. Iya. Sampai sekarang lu nama pesantrennya Romzi aja belum hafal lu. Udah berkawan bertahun-tahun sama Romzi. Oh my god. Banyumas. Enggak, tapi dia pernah balik lagi ke hotelnya gitu ya untuk tea time gitu dan seriously itu sampai Maitre D-nya sampai datang sampai bilang, excuse me your excellency but ya bahasa Inggrisnya kita udah nyari
gitu. Tapi mohon maaf, boleh nggak ditulis namanya supaya kita nanti bisa nyari. Karena kita udah nyari nggak nemu. Jadi diminta untuk ditulis namanya supaya mereka bisa nyariin, supaya bisa nyiapin untuk dia datang lagi berikutnya. Itu parah Jadi banget. artinya dia kemanapun dia kasih standar yang Dia pokoknya lu harus tahu Banyumas di mana ya. Di sini juga ada Mbak anggur Prancis yang paling terkenal di anak-anak sini. Iya, udah jaksel banget. Iya, Anggur Prancis. Iya, mereknya Le Parong. Iya, orang tua. Ini seneng banget loh, renyah banget loh ketawanya dia. Dia ketawa atas joke-nya sendiri karena dia mikir ini kalau nggak ada yang ketawa yang penting gue ketawa untuk. Karena dia tahu lu pasti gak bisa jawab. Usang ini kan. Le Parong. Siap. Lalu tahu minuman yang paling berkuasa di Indonesia? Dia ketawa lagi. Dia udah tahu lu mau jawabnya apa? Enggak tahu. Ya emang lu jangan tahu sih. Ya udah. Ya udah. Kalau jangan tahu terus ini mau ngasih tahu. Jangan sampai tahu ya. Gua kasih tahu. Jangan sampai tahu terus ini mau ngasih tahu. Lu jangan sampai bisa menjawab gitu. Oh, oke. Apa jawabannya? Nanti ditit ya. Ini sebenarnya mereka lagi menggunakan kita ya para narasumber untuk mendapatkan sponsorship. Ini sebenarnya mereka lagi jualan. Luar Tapi biasa. tahu dari Inaya Wahid. Inaya Wahid deh. Itu orang lagi. Inaya Wahid ada materi stand up-nya gini, Mbak. Oh, oke. Saya diundang ke sini. Nama hotelnya Sari Pasifik. Kok pannya hilang? Ya tapi nggak apa-apa deh. Pannya hilang nggak apa-apa asal jangan Sari P. Banyak yang kalau itu generasi Z kagak ngerti. Jangan terus. Iya, nggak apa-apa deh pannya hilang. Yang penting jangan diganti Sari PKB Pasifik. Inaya Wahid Oh my god. Inaya tuh bisa gitu karena privilege. Iya. Pengawalnya Banser 4 orang. Banser ada 4 belakang lu, Mbak. Yoi. Sama kan? Hidup beliau ini sama Inaya agak-agak Iya. berkebudayaan. Tapi gue datang sendiri hari ini ya. Inaya Banser 4 di bawah. Sepatu Banser Inaya. Kenapa lu pakai sepatu Banser, Mbak? Ini lebih artsy kan. Enak aja lu Dokmar ini. Aduh, susah nih. Ya, tapi lu akhirnya kan lu belajar sandiwara, teater segala macem. Lu balik ke Indonesia dengan mimpi lu pengen jadi orang seni, orang seni, aktris. jadi Ya makanya seniman. kan terus habis itu acting di film Merah Putih kan. Itu lebih dulu mana sama lu jadi Loh enggak, itu 2009, di 2010, 2011. Gue diundang untuk Talk Indonesia itu 2010 kalau nggak salah. Oh, pasca film ya berarti ya? Pasca film. Jadi film dulu baru terus dia. Terus aku tuh sama dia tuh 3 tahun sebelum akhirnya aku harus stop karena udah masuk ke DPR. Iya. Iya. Itu public appearance lu pertama kali ya public appearance lu pertama di Indo apa? Ya itu yang film Merah Putih. Iya, makanya orang kan langsung rekognisi kan, wah ini ponakannya Pak Prabowo nih. Enggak juga. Enggak kayak gini, Bos. Biasanya aduh ini ponakannya siapa atau orangnya siapa, acting biasanya kacau. Nggak, tapi jujur. Nggak tuh ini acting bagus gitu kan. Agak anomali kawan ini. Sekolah pun itu sekolahnya, Bos. Karena dulu pernah mantan tante Anda ini tiba-tiba jadi presenter sepak bola ini kan, Mbak. Di Piala Dunia, lu Pak ya. Gue nggak. Mantan tante Anda. Ya udah. Mantan. Ya karena dia yang punya TV. Iya. Nih Astaga, ini bener-bener ya semuanya itu kan. Udah sejam itu baru sesuai Thor dia. Tadi nggak ada di Thor tuh. Oh, dari Ilman ini kita ngomongin Nggak kerasa loh udah sejam loh. Ya oke, lu kan mau. Enggak, karena ini kan udah nyalanya udah sebelum. Enggak, Oh, cuma 5 menit, pas. 5 menit Oke. kok. Ini mohon maaf, mudah-mudahan mereka masih ngikutin loh. Pasti ini. Ini lebih suka yang kayak gini. Iya. Oh, oke. Daripada basa-basi. Enggak, ini bagaimana memang talk show di sini bisnis modelnya buka-buka aib gini, Mbak. Termasuk punya kalian sendiri ya. Nah, luar biasa. Ini jarang loh kita nemuin ya host yang kayak gini yang siap untuk membuka aibnya sendiri. Adu-adu aib sini. Dan bahkan kalau misalnya dilihat narasumbernya cuma ngomong setengah waktunya. Enak aja.
Iya, pertanyaan sama jawaban banyak yang pertanyaan. Dan opini dan guyonan. Oke. Nah, lu masuk politik nih ya. Ini udah masuk ke konten lah ya. Ini masih ngelanjut nih. Gila Indah. Dari tadi udah masuk konten gitu. Itu core kontennya tadi Mbak. Siap. Pas lu mau nangis tuh, nangis. Enggak bos. Goblok Orang tadi. nangis biasanya di kick Andy bos. Ini kenapa di total politik ada yang nangis? Mohon maaf, mohon maklum. Berarti ya emang Gimana lanjut. Kembali ke laptop ya. politik. Ini kan udah jalan panjang nih lu anggota DPR waktu itu. Kalau mau dibilang Terus pilkada. Terus jadi waketum. Kurang berhasil ya. Waketum. Kenapa Hilman mah ketawa Anda Hilman? Karena dia minum nggak ada isinya lagi. Oh iya. Silakan. Enggak. Gue mau nanya apa lu? Nggak tahu kan dia bingung sendiri dia. Politik. Oh politik. Tadi lu udah jangan. Kenapa Anda penonton ikut-ikutan? Ini bukan lenong ya bos. Iya. Menurut lu kita sebelum bicara ke depan kan artinya kan gini. Wah kayak gue udah gagal nih kemarin pilkada gitu. Gue nggak tahu waktu itu maju DPR lagi nggak sih 2019? Maju tapi nggak masuk kan? Nggak masuk karena MK tidak mengabulkan gugatan satupun untuk DPR RI. Gue kan bawa waktu itu bukti C1. Lo kan privilege di partai harusnya kan dapat privilege juga misalnya dapat. Ini harus gue buka nggak ya? Nggak ini penting. Seneng banget gitu dia. Iya. Coba. Gue dapat berapa sih dari sini? Mani piro nih gue mau dibuka nih, aduh, tolong deh. Kita serahkan 20% saham. Ambil total politik. Ambil Mbak. Ada yang bilang, ambil terus habis itu tolong terus habis itu dibayar. Kebetulan utang kita nggak banyak. Ke perbankan ini kan, ya. Nyari. Oke, so sampai mana tadi? Iya, enggak. Jadi 2019. Jadi sebenarnya kita tuh punya bukti bahwa saya sebenarnya adalah pemenang untuk kursi tersebut. Karena beda tipis banget sama yang nomor 2. Hanya 3.000 kalau nggak salah bedanya. Waktu itu udah bawa C1 bukti, bahkan saksi ahli yang kita hadirkan di persidangan yang berkaitan dengan suaraku adalah mantan hakim MK. Jadi mantan hakim MK itu bahkan bersuara bahwa Sarah masuk. Oke. Gitu kan. Tapi ya kembali lagi tidak ada satupun gugatan DPR RI yang dikabulkan. Kalau buat aku waktu itu kalau nggak salah landasannya berdasarkan masalah administrasi. Karena kalau nggak salah dari partai nggak masukin nama aku sebagai salah satu atau wilayah aku sebagai salah satu yang digugat di awal, dan kita masukin berkas padahal udah on time. Tapi ya itu agak cuman H-1 hari gitu. Tapi ya somehow mereka bilang ya sudahlah, mereka bilang katanya telat untuk masukin atau masalah administrasi fine. Realitanya adalah bahwa walaupun kita punya bukti tetapi tidak di approve atau tidak di rekognisi. Terus sebenarnya kan partai, nah ini juga yang mohon maaf ya sedikit pendidikan politik ya. Banyak yang berpikir bahwa dengan direct election itu berarti kan istilahnya oke, masyarakat yang punya hak penuh, dan itu betul. Tetapi persoalan nanti orang itu akan terus ada di kursi tersebut atau pada saat kapanpun partai mau menggantinya. Nah makanya waktu itu kan untuk Fahri Hamzah dan untuk banyak anggota yang lainnya tuh harus ke pengadilan negeri untuk mempertahankan kursi mereka kalau misalkan tiba-tiba partainya mencabut gitu kan. Karena gimana pun juga di DPR itu nggak mungkin you're independent. Nggak ada di Indonesia itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tolong saya dikoreksi kalau saya salah para profesor ya. Setahu saya menyatakan bahwa memang yang punya kuasa istilahnya kuasa di Indonesia ini partai politik dalam sistem demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Nah, kecuali lu di DPD ya yang langsung direct dan correct. Nah, kalau DPD kan senator langsung lu, ya karena memang dia perwakilan daerah tersebut gitu kan. Sedangkan kalau di DPR itu perwakilan rakyat yang melalui partai politik. Nah jadi waktu itu sebenarnya karena kita punya buktinya kan bisa
Bisa dong. Misalnya kalau gue mau gue bisa dong minta ke partai menyatakan tinggal Ade. Ya kan. Buktinya ada lo nih gitu kan. Dan lu kan lu pasti udah punya bukti dan ya, tapi karena MK menyatakan itu bukan kursi gue, ya gue sebagai warga negara Indonesia yang mematuhi hukum yang berlaku, ya hukum positif di Indonesia, ya gue menghormati keputusan MK. Dan karena gue paling nggak suka kalau orang bilang bahwa ini kan partainya, lu kan yang punya partai gitu. That's not true. Yang punya itu kan seolah-olah bahwa di Gerindra ini kayak ada hierarki monarki yang terjadi gitu kan, oligarki dan seterusnya. Padahal kalau dilihat Princess of Wales. Tuhan, enggak, Princess of Wales itu bukan putri. Iya, istrinya Prince of Wales. Istrinya. Kan? Kalau gue kan bukan istrinya. Ya udah kan, lu kan bukan. Kalau gue bilang Prince salah pula gue kan nanti. Iya kan? Gue bilang Prince of Wales. Itu laki-laki Prince. Ya nggak ngerti. Udah lah, ya. Udah benar. Udah benar. Lanjut. Benar. Ya, oke, jadi waktu itu sebenarnya, nah ini gue dibayar berapa nih kalau mau misalnya gue buka? Gue sebenarnya diminta untuk masuk setelah beberapa bulan. Jadi PAW, pergantian antar waktu. Karena kita tahu ada juga yang di partai Mbak Sarah yang PAW atau banyak, bukan hanya 1-2, beberapa gitu kan. Tapi gue tolak. Waktu itu gue lumayan capek. Ya lumayan lah, maksudnya udah 5 tahun di DPR, terus harus melalui proses di MK. Juga waktu itu kita kalah pilpres dan anak ada 2 masih kecil. Jadi pemikirannya boleh nggak minta waktu dulu untuk istirahat gitu. Jadi waktu itu mintanya tuh minimal 6 bulan. Maksudnya 6 bulan baru PAW? 6 bulan baru PAW. Minimal aku bilang. Tapi pandemi terjadi. Jadi aku bilang sekarang, Tuhan memang sayang sama saya. Tuhan sayang sama gue. Karena dia menjaga, daripada gue pusing-pusing di DPR mikirin kayak gitu, gue cukup mikirin anak gue sama keluarga. Gue akhirnya bisa spend time sama mereka, quality time, bisa juga istirahat dan ya mencoba menata hidup lagi lah gitu. Ya, di tengah quote unquote keambian lu dalam banyak organisasi, banyak peluang, jujur dan ini kan soalnya kalau sekarang kan ada hustler mentality juga gitu kan. Ya ambi-ambi lah gitu ya. Ambition is not a bad thing. Memiliki ambisi itu bukan hal yang negatif. Punya hustler mentality pun juga bukan hal yang negatif. Waktu itu pernah tuh aku ngomong tentang hal ini bareng sama Mas Toto waktu itu, Inarto Wijaya. Dan kita berdua sepakat gitu. Kita oke dan kita bahkan mendorong hustler mentality. Karena justru lebih baik kitanya punya ambisi dan kitanya betul-betul berupaya dan berusaha untuk berkontribusi, karena kan artinya kalau kitanya berusaha dan kitanya mau itu di bidang apapun, kita berkontribusi dong secara ekonomi gitu kan, daripada lu jadi kaum rebahan gitu loh. Jadi kita pro itu, cuman kita juga harus tahu batasan-batasan. Dan ini yang mungkin sekarang makanya ada kata-kata mental health lah dan seterusnya, karena di pandemi itu yang terjadi kan jam kerjanya itu nggak tertata. Yang tadinya mungkin cuma jam 9 sampai jam 5 atau jam 6, sekarang mau nggak mau jadi at any time lu bisa dihubungin sama bos lu. Apalagi kalau sebagai entrepreneur, sebagai pemilik usaha tersebut, kita harus anytime, any day, bahkan weekend pun juga. Ya, apalagi sekarang gue dikasih role sebagai wakil ketua umum, terus gue juga waktu kongres juga yaitu mungkin kesalahan gue gitu ya. Gue ngelihat ini ada kebutuhan untuk harusnya gue tadinya berharap gitu ada anak-anak muda lain yang mungkin mau maju sebagai caketum gitu. Ini apa tidak? Tidak. Tapi Y20 pun lu main, Mbak. Nah, Y20 itu gue bukan co-chair di awal. Oh gitu. Gue bukan co-chair, bro. Gue di awal tuh cuman co-head, bahkan co-head. Jadi harusnya berdua divisi program dan acara. Jadi gue ketua seksi acara doang di awal. Sebagai seniman ya. Terus tiba-tiba karena dulu gue IO. Dulu gue IO. Waktu gue pulang ke Indonesia, selain dari gue acting, day job gue IO.
Gue yang handle acaranya Mega Pro GBK. Gue yang handle. Yang Bantar Gebang lu juga bukan? Enggak, kalau itu dari merekanya. Tapi waktu yang GBK-nya gue masuk bareng sama waktu itu ketua panitianya Effendi Simbolon. Nah, waktu setelah tuh kan ini jadi hilang IO ya, IO. Jadi ketua seksi acara. IO mentality lah ya pokoknya. Iya, tapi pas di bulan Januari awal 2022 ya ada drama yang terjadi sehingga secara unanimous konsensus gue diminta untuk jadi co-chair. Ternyata mereka mulai sama di perjalanan mulai ngerti apa itu maknanya political backup ya di tengah-tengah. Kalau yang enggak jujur kalau talking about political backup gila itu bener-bener. Enggak butuh sosok kuat maksud gua. Oh enggak, nah itu gue diminta jadi co-chairnya itu bukan dari situnya sih ya gue memang ya kembali lagi gue ambi jadi totalitas tanpa batas gitu dan ya. Lu melihat aduh kayaknya butuh bantuan gue. Udah sini gue kerjain gitu kali ya mental bener gitu. Dari saya mau nggak mau kan harus dan ya mohon maaf ya emang harus pasang badan kadang-kadang yang istilahnya hey ini gue ada di sini gitu loh istilahnya loh dan di belakang gue ada ini gitu kan. Demi apa? Demi waktu itu kalau nggak kayak gitu itu beneran amburadul itu waktu itu karena boleh ini jadi curhat apa yang terjadi curhat nih. Enggak, curhatnya adalah bahwa di Y20, C20, T20 dan seterusnya ini di negara-negara sebelumnya itu nggak pernah ada intervensi dari pemerintah. Karena it is supposed to be perwakilan rakyatnya, karena civil society-nya. Kalau working group, jadi kalau itu kan ini kita engagement group. Kalau working group itu baru adalah perwakilan pemerintah. Jadi semua kementerian tuh ada working groupnya sendiri, tourism working group, education working group gitu. Itu ada menteri-menteri semua di situ. Ini tiba-tiba mungkin karena nggak ada working groupnya di situ, fully kita harus kerjasama dengan pemerintah ya untuk dapat SK pun juga harus dari pemerintah dan segalanya, which is fine, fair karena artinya kan karena memang kita harus mendapatkan dukungan juga. Tapi ya mohon maaf kita justru lebih banyaknya tuh 90%-nya bahkan dari APBD dibanding dari APBN. Sorry, 80% dari fundraising kita dari swasta, sisanya baru dari APBN sama APBD. Memang akhirnya Mbak Sarah ini yang bisa menggantikan ambisinya itu dunia mesti lockdown kayaknya. Harus stop deh ambisi. Istirahat bos. Itu. Jadi memang mesti off dulu. Enggak itu enggak yang bener-bener gue off tuh waktu gue kena COVID pertama kali. Itu gue jadi stres. Karena bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa tiduran saking gue itu bener-bener itu efeknya parah banget sih. Jadi tidur nggak bisa ketemu orang, nggak bisa ngapa-ngapain, mau meeting aja juga otak udah nggak jalan gitu kan. Itu beneran gue hampir depresi bro, karena gue mikir adik gue. Itu lo kena delta sebelum delta? Itu setelah delta, tapi gue kenanya bukan yang deltanya, jadi gue kenanya apalah waktu itu. Tetap nggak enak, tetap parah ya waktu itu. Tetap parah karena itu pertama kali gue kan orang kayak gitu kan. Pertama kali kena walaupun setelah delta tetap parah gitu kan. Nah itu juga Mbak, ini masuklah yang duniawi nih udah. Duniawi. Ini luar biasa terus loh. Ini sedikit lagi. Ini ini kasihan Mbak Sarah. Habis ini udah ditunggu tidar luar bos gitu bos. Enggak. Jangan sampai ada tindakan deh. Untungnya malam ini gue ditunggunya sama Westlife. Konser ya? Konser. Oke. Ya dapat tiket gratis lumayan lah bro. Berkat jangan ditolak. 2024 your plan dan apakah gini loh, kadang-kadang gue sama Ari ini selalu berpikir lu kan masuk generasi millennials nih, artinya lu di Y20 juga, artinya politik anak muda tetap jadi. Gue sekarang udah nggak di Y20 lagi sih. Nggak maksud gue. Tapi di organisasinya ya. Tidak kan juga organisasi pemudanya partai. Ya belum lagi gue ketua presidium KPPI juga. KPPI apa? Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Nah, itu lebih ini lagi kan. Nah, gue mau nanya apa tadi? Plan 2024 gimana mas? Sesimpel itu. Dan termasuk kalau kita lihat politik anak muda selama ini, kalau kita bicara politik anak muda harus punya peran, anak muda harus masuk gitu. Tapi kok agak jarang gitu ya kita dengar politik anak muda ini strengthen masuk ke isu. Misalnya gimana keberpihakan lo soal LGBTQ misalnya, kelompok-kelompok minoritas,
pembubaran ormas terlarang, hal-hal kayak gitu. Ini kan dan Sarah itu satu orang yang gue temuin, Ri, yang bawa isu. Terus bicara tiba-tiba, enggak, ini pilkada kayak harus kita evaluasi deh. Iya kan? Sila keempat itu demokrasi kita nggak kayak gini gitu. Iya. Untuk wakil ketua umum Gerindra, ketua umum tidak. Walaupun waktu itu gue ngomongin secara gue pribadi loh, gue disclaimer waktu itu. Lu kan ada background. Maksud gue gini, ya. lu berani strength to the issue gitu loh, Mbak. Yang orang lain tuh nggak bisa kayak gitu. Enggak, tapi itu juga menurut gue, sorry, itu bagian dari privilege gue sih, bro. Dan itu nggak pernah gue tutup-tutupin. Jadi istilahnya gue bisa secara terbuka pro atau kontra terhadap sebuah isu, karena gue nggak takut untuk di PAW gitu loh. Nggak semua orang punya privilege itu gitu loh, ya kan? Dan gue secara terbuka gue menyatakan bahwa itu adalah privilege gue sebagai keponakan Prabowo Subianto istilahnya, sebagai anaknya Hashim Joyo Hadikusuma. But I use that privilege untuk gue menekankan apa yang benar, apa yang baik gitu kan. Dan that's what it's supposed to be gitu kan. You're supposed to use that privilege. Privilege itu tergantung kita gunakan untuk apa. Makanya gede untuk posisi dan betul, dan tanggung jawabnya juga karena dari kecil itu selalu di drill. With great privilege comes great responsibilities. Nyokap always udah kayak kaset rusak itu, serius. Jadi itu udah dalam benak. Jadi dan jujur gue tuh kenapa punya mental health issues, karena gue saking terbentuk dengan hal-hal seperti itu, dengan pendidikan informal yang seperti itu dari keluarga, sampai pada tahap yang dimana gue sering burn out gitu, karena love, kasih gitu, for me cinta itu adalah duty and responsibility, dan itu gue jujur gue baru ngeh itu baru 3 bulan yang lalu. Jadi gue sekarang lagi dalam tahap dimana gue harus reset mindset gue tentang kasih gitu loh, karena jangan sampai gue give, tapi terus habis itu gue burn out, malah nanti yang rugi yang ya bukan rugi ya, tapi yang memang harus sengsara, yang akhirnya miss out adalah anak-anak gue, kan nggak fair buat mereka. Jadi gue selalu untuk karena kadang-kadang masyarakat tuh lupa bahwa politisi itu juga manusia gitu. Politisi itu juga punya keluarga gitu, dan keluarga dalam arti ya lu nanya tentang keluarga jangan sama perempuan doang, tanya dong sama laki-lakinya, gimana kondisi keluarga lu gitu, anak-anak lu spend time berapa lama sama mereka, masa perempuannya doang yang ditanyain? Oh, kalau misalkan Anda sebagai career woman, Anda sebagai politisi, bagaimana Anda membalance hidup antara peran sebagai tokoh publik dengan sebagai ibu rumah tangga dan bla bla bla. And I always answer, nggak ada yang namanya balancing. Cuman kita bisa memprioritaskan. Nah, kalau pertanyaan tentang 2024, honestly, sejujurnya gue nggak tahu. Serius. Karena kalau soal maju nggak maju, karena gini, beda dengan tahun 2014. Gue tahu bahwa waktu itu Tuhan yang minta gue maju. Nggak ada dari satu pun dari keluarga yang minta gue maju. Cuman ya itu kakak gue sama sepupu gue yang istilahnya lu harus masuk karena lu aktivis bla 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 gitu kan, untuk kemanusiaan. Tapi dari yang lain, orang tua segala nggak ada sama sekali. 2019 itu baru ada tekanan. Dan cuman masalahnya gini, 2014 gue nggak menentukan loh gue maju di mana. Gue mintanya di daerah mana, H-2 hari sebelum DCS keluar, baru gue baru tahu kalau gue majunya di Jateng 4 waktu itu. Oh, itu bukan permintaan lu, bukan request lu di situ ya? Gue bukan putri daerah situ, gue nggak tahu apa-apa tentang daerah situ. Lu requestnya di mana waktu itu, Mbak? Gue tau nggak, gue random gue. Yang penting somewhere di Jawa Tengah. Gue waktu itu mikirnya, yang ada Borobudur Magelang. karena gue majornya spesialisasi gue di kampus, maksudnya di university. Waktu itu gue ngambilnya classical civilizations, jadi sejarah kuno. Jadi gue memang dulu itu kalau gue nggak jadi aktris, gue bakal jadi Tomb Raider. Karena gue passion gue adalah tentang sejarah kuno gitu. Jadi gue suka banget. Kalau orang nanya ngapain lu belajar tentang Yunani sama Romawi, gue paper gue tuh tentang Alexander the Great gitu. Itu passion ya? Gue suka gitu. It's a hobby gitu. Tapi ya gue bilang ya, karena di luar negeri nggak ada Majapahit. Kalau ada Majapahit gue udah di Trowulan bro. Gue udah pasti pakai apa? Ya Dubois, lo jadi Dubois. Karbon. Ya udah carbon dating bla 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 gitu. Nah cuman ya itu, jadi gue bilang sekarang jujur nih ya,
walaupun semua kader gue ditidar istilahnya, aduh sis nggak mungkin sistem nggak maju, sistem maksudnya sis ketum nggak mungkin, kita kan panggilan bro dan sis gitu ya. Kita udah ada sejak 2008 ya mohon maaf. Itu Mbak, sebelum tinggal bro dan dilihat sis mana yang sebelum bro kelahirannya. dan sis itu lo melewati fase bestie dulu nggak? Harusnya kan habis bestie terus bro dan sis ya. Jadi di situ ya pokoknya mudah-mudahan lah gitu ya bro dan sis. Sempat kita melalui masa bung. Karena ada Bung Karno, Bung Hatta, jadi dipanggilannya kalau cowok-cowoknya Bung gitu. Ya berani lo manggil Bung Prabowo. Emang Bro Prabowo berani? Enggak juga. Enggak, tapi jadi ya banyak lah kader-kader yang menyatakan bahwa ya nggak mungkin lah pimpinan kita tuh nggak maju gitu ya. Dan saya mau menyampaikan di sini untuk semua kader-kader saya juga yang istilahnya ya saya pasti kalau misalkan saya memang diminta untuk maju saya akan maju gitu. Saya nggak mungkin akan menolak tanggung jawab gitu. Tetapi kalau misalkan itu bukan suatu hal yang harus gitu ya. Saya sebenarnya bahkan saya udah dalam tahap hidup yang saya pun juga oke sebagai cheerleader dan orang yang mendukung dari belakang. Karena saya nggak harus yang ada di depan, saya nggak harus yang ada di spotlight. Yang paling penting kan ada yang menyuarakan hal-hal yang memang dekat di hati saya tentang ketidakadilan. Nah, kalau misalkan saat ini misalnya dikatakan bahwa nggak ada nih gitu yang menyuarakan tentang perempuan, yang menyuarakan tentang perdagangan orang, yang menyuarakan tentang sosial, tentang anak dan seterusnya, kayaknya jarang banget gitu. Ya itu yang makanya saya bilang ya kayaknya kalau misalkan memang saya ditugaskan ya itu menjadi salah satu hal yang pasti saya tetap akan perjuangkan. Tapi itu salah satu monumen ya di era lu sebenarnya masih aktif di Kaukus Perempuan tapi nggak di dalam sistem. Itu kan ada satu monumen yang kita rayakan karena ada bareng-bareng. Ada Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia itu adalah untuk semua anggota DPR RI perempuan. Kaukus Perempuan Politik adalah kader-kader perempuan di partai-partai politik. Tapi saling influence dan saling ini apa namanya koordinasi karena masih memperjuangkan keterwakilan perempuan di Bu Mega ikut nggak situ? Iya. Sayangnya tidak sih ya. itu levelnya beda bro. Bukan Mbak Tutut. Kalau dia Iya, monumennya kan oke, ini terakhir. Monumennya kan ini ya. Undang-undang TPKS ya. Yang sampai sekarang juga kita masih tunggu nih action plan yang lebih real tuh apa, gimana penegak hukum nyambung apa enggak dengan monumen besar ini kan. Next target menurut lu apa yang monumen apa yang kira-kira perlu didirikan untuk perjuangan? Kalau gue bukan soal monumen ya, tapi sekarang passion gue. Kenapa gue menyatakan tadi nggak harus ada di depan? Karena passion gue adalah untuk menginspirasi, memotivasi anak-anak muda berikutnya. Karena gue pemikirannya gini bro. Udah Tuturi Handayani Anda ya sekarang. Enggak, ini gue kayak I came to this conclusion tuh 2019-2020. Di antara setelah gue nggak jadi lagi DPR, terus sebelum pilkada. Ini gue sampaikan ke beberapa teman. Ini gue sampaikan di sini. Kalau misalkan kita generasi milenial menunggu untuk giliran kita untuk kita memimpin. Padahal yang nunggu di atasnya kita nih masih banyak nih. Ya. Giliran mereka gitu istilahnya. The Gen X, the baby boomers dan bla bla itu masih banyak banget yang masih nunggu giliran. Kalau kita yang milenial nggak berani untuk step back dan memberikan ruang untuk yang muda, sampai selamanya ini kita bakal punya pemimpin-pemimpin tua semua. Karena pas giliran kita datang nih yang gen milenial, itu kemungkinan baru berapa tahun dari sekarang, gitu kan? Kalau misalkan yang sekarang masih, dan bukan menyatakan nggak boleh, itu kan kita memang masih sangat membutuhkan because the situation calls for it gitu kan. Apalagi Pak Jokowi kan menyatakan ini harus yang rambut putih, keriput dan seterusnya. Berarti berarti mau nggak bisa nih kita kayak negara lain yang rupanya punya Perdana Menteri usia 34 tahun perempuan, nggak mungkin.
Ya. New Zealand aja Mbak, New Zealand aja tuh. Sama Trudeau. Iya, Trudeau. Yang itu New Zealand itu kan katanya Trudeau Kanada. Iya, sama Kanada. Jacinda itu kan Iya, itu domba sama orang juga banyakan domba itu populasi. New Zealand ya. Tapi lu jangan lupa juga tren dunia sekarang lagi Tua. lagi Lagi tua, lagi tua. Iya, pemimpin tua. Iya, kalau nggak ada aral melintang 2024, kita akan lihat 2 orang kakek-kakek akan bertarung di pemilu Amerika Serikat. Iya. Joe Biden 82 tahun, Hello. Donald Trump 78 tahun. Hello. Dan ada temen gue namanya Timmy, Alfati Timur. Iya. Waktu itu bilang, lu ngapain Tim? Enggak nih, abis donate kemana? Donate untuk Bernie Sanders 82 tahun di sana. Karena gue percaya sama idenya. You see, and don't forget Malaysia 76 tahun Pak Anwar. Ramos Horta sebelum dia. Oh, Pak Mahathir ya. Apalagi 90 berapa? 93, iya. So again ya. Kalau kita anak-anak muda menyatakan bahwa ini apalagi Gen Z dan milenial sekarang 53% demografi Indonesia. 53%, artinya kita kan mayoritas demografi. Kalau sekarang ini justrunya saatnya sekarang untuk kita menyuarakan loh, yang muda ini bukan hanya objek loh. Kita juga adalah subjek loh. Dan kalau sebagai subjek ya artinya kita harus dikasih ruang dan harusnya dikasih tempat untuk memimpin gitu. Opportunity-nya kan ada. Ambil kesempatan untuk itu gitu. Demokrasi kan memberikan opportunity untuk semua opportunity, orang. yes. Tapi cuma 16% kan orang-orang yang ini makanya, di bawah 40 yang jadi anggota DPR. Ini makanya ini juga anak-anak muda di seluruh Indonesia jangan apatis dan ayolah masuk ke dalam politik karena kalau lu misalnya komplain, gimana sih ini mau punya usaha ini kok susah banget. Itu untuk buat yang namanya izin usaha, lu kira pakai kebijakan apa? Ya kebijakan yang dibuat oleh para pengambil kebijakan. Simple. Kalau lu mau mempengaruhi kebijakan itu ya lu harus punya power gitu. Kalau lu anak muda pengen nikah sama pacar lu yang beda agama, itu masuk boleh itu perjuangkan di dalam. Ini masuk kayaknya masuk tuh buat banyak orang. Berjuang lo, jangan teriak-teriak lo kabur lu kongkong. Nikah beda agama kemarin lu isu lu Megawati Prabowo. Nah, Ari Putra dia pendukung lah. Ari Putra tiba-tiba bilang kayaknya oke juga nih kalau kita nih PDI ini ribut juga Ganjar sama Puan. Itu lu yang ngomong bukan gua. Kemarin lu bikin. Ini kenapa lu ngomongnya pas gue lagi ada di sini? Terus Pak Prabowo paten juga Pak Prabowo nih survei tinggi. Daripada ini Megawati Prabowo kayak oke lagi jilid 2. Tolong. Menurut lu gimana? Mega Pro jilid 2 gimana? IO GBK. Iya, lu bisa GBK. Lu bisa IO GBK plus JIS. Ya, bisa loh Mbak. Gimana? What do you think? Ini serius nih. Gak, honestly itu lagi nggak ada sama sekali in the mind. Nggak masuk itu kalau misalkan kayak gitu silahkan dibuat survei. Saya pun juga tertarik dengan hasilnya ya gitu ini ya. aman nih, aman dia. Kawan ini kacau juga. Dulu Mbak Sarah aja bilang plan dia sendiri untuk dirinya 2024 Agak aja. tahu. Belum tahu lu tanya Prabowo. Siapa tahu dia lebih yakin itu dibanding dirinya sendiri. Iya, gue lebih yakin Mega Pro dibanding. Ya belum lagi 2019 gue baru tahu kalau 2014 H-2 hari, 2019 H-4 hari gue baru tahu kalau gue dipindah dapilnya. Ke Jakbar ya waktu itu ya. Ke DKI 3 Jakbar, Jakut. Dan Kepulauan Seribu. Jadi apa ya, gue sudah menyerahkan ini I surrender gitu ya, menyerahkan masa depan, apakah gue dibutuhkan untuk tetap maju atau tidak dan di daerah mana itu ya gue serahkan kepada para pimpinan. Istilahnya kayak gitu karena yang penting ya kita sebagai anak muda harus siap untuk kontribusi dalam bentuk apapun itu, mau itu dalam bentuk politik maupun tidak. Tapi yang penting ayo kita buat sesuatu untuk masa depan kita sendiri gitu loh. Oke. Pak Prabowo ada rencana mau regenerasi nggak dalam beberapa waktu ke depan di kurang internal tahu. partai? Sekarang kita pokoknya lagi fokusnya 2024 gue nggak tahu. Ya karena tadi muda harus dapat tempat kita ini. Doi aja belum punya rencana buat 2024.
Lu tanya Pak Prabowo. Ini dari tadi dia udah mau nutup loh. Lu nambah mulu. Ya gimana Kira gimana Mbak Kira? Ya. Iya. Kira yang mana dulu nih? Kira Kristen Indonesia Raya. Gerak, sekarang udah jadi Gekira. Oh, Gerakan Kristiani Indonesia. Itu salah satu sayap Gerindra paling tua ya katanya ya. Paling awal ya? Hampir semuanya kayak Tidar, Iya. Gekira. Tidar itu bareng-bareng juga ya? Kalau ya Tidar lumayan yang karena kalau ulang tahunnya Gerindra Februari, kita Juli. Kalau Gekira ini gede juga berarti ini organisasinya, Mbak. Lumayan, ini masih lanjut nih beneran nih. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dan Terima kasih Mbak Sarah. Tayang ini kita kolaborasi Total Politik dan Pantau. Oke, dadah. Pantau terus Total Politik. Ya. Masuk.